Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anissa Ol Azizah, NPM 1901011023, jurusan Pendidikan Agama Islam di semester 5. Dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu 5 pertanyaan mengenai pendidikan era 4.0. Yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan pendidikan di era 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Nah, konsep-konsep Merdeka Belajar yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains, misal ada fisika, kimia, atau matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus saja, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang kedua ada survei karakter. Pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, ada perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera menghilang, sehingga manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal saja. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Oke, gerakan kesadaran yang pertemukan dan mengkolaborasikan teknologi ke dalam pendidikan Islam, terutama dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, merupakan cara cerdas dalam menyampaikan pesan moral agama. Terkait dengan pendidikan Islam dan penetrasi gelombang teknologi ini, setidaknya ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu Islam sebagai worldview, yang mana merupakan landasan berpikir yang memiliki area kajiannya tersendiri dan memiliki sumber mutlak yaitu wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kebutuhan kecakapan hidup manusia atau humanik. Yang ketiga ada teknologi sebagai dari ekspansi zaman yang sudah berada di sekeliling masyarakat. Jadi, perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya yang baik di masa sekarang dan masa yang akan datang ialah pembelajaran Al-Quran Hadis yang dipadukan atau dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi yang kini telah semakin maju di tengah-tengah kita. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Nah, strategi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang dihasilkan siswa nantinya. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam belajar. Nah, proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam pembelajaran atau kelas. Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO tahun 2004, yang pertama yaitu ada learning to do.
Diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan hanya sekedar mengetahui saja. Yang kedua ada learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktek. Yang ketiga ada learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucapkan syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang keempat ada learning to live together. Diharapkan dari hasil pembelajaran, siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai. Nah, untuk yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Selanjutnya yaitu adanya penguatan pendidikan karakter atau PKK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Nah, pendalaman karakter tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan karakter merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter di tahun 2010. Kunci penerapan PKK terletak pada kebiasaan atau habit di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya yaitu ada melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi yang ada dan memberikan banyak pengaruh baik ke dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer kepada siswa. Guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik, sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain untuk pencarian bahan ajar, guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi guru yang efektif. Nah, guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana menjadi guru yang baik. Adapun karakteristik guru yang efektif, yang pertama yaitu memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwa siswa merupakan anak sendiri. Yang kedua, ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa berdasarkan porsi kemampuan setiap siswa. Yang keempat, memberikan nasihat apabila siswa melakukan pelanggaran. Yang kelima, segala ilmu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang keenam, tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang terakhir, pemberian bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pembelajaran dengan baik. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Oke, jawabannya pembelajaran disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Salah satunya itu learning. Learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Contohnya ada LMS atau Learning Management System, yang mana LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan mendistribusikan serta mengatur penyampaian konten pembelajaran. Dan sebagai pengganti pertemuan tatap muka, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Google Meet atau Zoom Meeting. Itu adalah sebuah aplikasi yang sangat bisa membantu kita dalam sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, dengan adanya media-media pembelajaran tersebut, insya Allah walau dalam keadaan COVID-19 kita tetap bisa mengadakan pembelajaran secara daring sehingga siswa tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan guru tetap bisa menyampaikan ilmunya kepada siswa. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang baik adalah dengan menggunakan prosedur evaluasi yang baik. Secara garis besar, prosedur evaluasi dibagi menjadi 3 tahap.
yaitu tahap perencanaan, kedua ada pelaksanaan dan pengolahan. Yang pertama itu perencanaan evaluasi. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Nah, perumusan tujuan evaluasi hasil belajar itu penting karena tanpa tujuan yang jelas maka akan berjalan tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya. Kemudian menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasikan, semisal apakah aspek kognitif, aspek psikomotorik. Nah, yang kedua ada pelaksanaan evaluasi. Setelah tahap perencanaan, evaluasi selesai, maka tahap keduanya adalah pelaksanaan. Yang pertama yaitu menghimpun data dalam evaluasi hasil belajar. Nah, wujud nyatanya dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalkan dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik tes, atau melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Dan yang B, melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dulu sebelum diolah lebih lanjut. Proses penyaringan ini kita sebut dengan penelitian data atau verifikasi data, yang maksudnya ialah untuk memisahkan data yang baik yang akan dapat memperjelas gambarannya dan akan kita peroleh mengenai individu yang sedang kita evaluasi. Kemudian yang ketiga itu pengolahan evaluasi. Setelah tahap pelaksanaan selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan. Tahap pengolahan data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang ada pada kita. Jadi hal ini berarti bahwa tanpa kita olah dan diatur lebih dulu, data itu sebenarnya tidak dapat menceritakan suatu apapun kepada kita. Oleh sebab itu tahap pengolahan sangat perlu dilakukan saat evaluasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.